warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semua. Semoga kita masih diberi kesehatan dan masih tetap semangat dalam mempelajari pelajaran matematika yang bakalan Ibu sampaikan. Pada saat ini, Ibu akan memberikan materi tentang persamaan trigonometri. Jadi, sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri ini, terlebih dahulu kalian mengingat kembali pelajaran kelas 10 tentang perbandingan trigonometri. Jadi di sini akan Ibu ingatkan kembali tentang pelajaran yang telah pelajari kalian dahulu, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Coba anak-anak semua perhatikan segitiga A, B, C, siku-siku di B. Kita misalkan sudutnya sudut di A, sudut alfa. Jadi di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui sisi-sisinya. Sisi yang di hadapan sudut itu disebut dengan sisi depan. Kita singkat D. Sisi yang di hadapan siku-siku kita sebut dengan sisi miring. Berarti sisi yang satu lagi yang di hadapan sudut C itu disebut dengan sisi samping. Boleh juga kita buat nama sisinya sisi X, dan sisi miring ini kita sebut dengan sisi R, dan sisi yang satu lagi sisi Y. Jadi untuk membuat rumus perbandingan trigonometrinya, sin alfa depan per miring, depannya itu sisi BC, miringnya sisi AC, atau X per R. Cos sami samping per miring. Yang mana samping? Samping A, B. Miring AC atau Y per R. Tangan alfa, tang desa, depan per samping. Depannya itu yaitu BC, sampingnya AB. X per Y. Nah, ini dia perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini hanya sekedar mengingatkan. Kita akan masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang persamaan trigonometri. Yang pertama yaitu kita masuk ke persamaan sinus. Persamaan sinus rumusnya sin X sama dengan sin alfa, di mana X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. X2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Kita buat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 pada interval
X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Maka jawab. Anak-anakku semua, perhatikan soal sin X sama dengan setengah akar 2. Jadi di sini bentuk persamaan kita sin X sama dengan sin alfa. Jadi di kiri sudah ada kata-kata sin, maka di kanan juga harus harus ada kata-kata sin. Jadi sin X sama dengan sinus berapakah setengah akar 2 ini? Nah, itulah tadi perbandingan trigonometri yang udah kalian pelajari kelas 10, harus kalian ingat, yaitu sinus 45 derajat. Lihat, sinus X sama dengan setengah akar 2 ini sama dengan sinus 45. Jadi sudah ada kata-kata sinus di kiri, ada kata-kata sinus di kanan. Nah, maka bisa kita masukkan ke mencari nilai X-nya. Jadi dari sini X yang pertama alfa ditambah K kali 360. Inilah dia alfanya. Berarti 45 ditambah K kali 360. Dan yang satu lagi X sama dengan 180 dikurang 45 tambah K kali 360. Dan maka dari sini X sama dengan 45 ditambah K kali 360. Masukkan untuk harga K-nya sama dengan 0. Jadi kalau kalian masukkan harga K sama dengan 0, berarti X sama dengan 45. Karena 0 kali 360 kan sama dengan 0. Jadi dapat X yang pertama 45. Kalau kalian masukkan K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 ditambah K-nya 1. 1 kali 360. Berarti tetap 360. Maka 45 tambah 360 sudah melebihi batas interval. Perhatikan soal, batas interval kita sampai dengan 360. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Maka untuk X yang berikutnya, lihat kemari, X sama dengan 180 dikurang 45. Berarti X sama dengan 180 dikurang 45 berapa? 135 ditambah K kali 360. Nah, maka dari sini masukkan kembali harga K sama dengan 0. Berarti kalau masukkan harga K sama dengan 0, dapatlah X-nya 135 derajat. Untuk K sama dengan 1 sudah pasti melebihi. Jadi dari sini yang bisa memenuhi dari soal tersebut yaitu hanya 45 derajat dan 135 derajat. Maka diperolehlah himpunan penyelesaiannya. Urutkan dari yang terkecil ya, 45 derajat dengan 135 derajat. Sampai di sini udah mengerti ya. Sekarang kita masuk ke persamaan kosinus. Oke anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk ke persamaan kosinus. Yang kedua ya, persamaan kosinus. Persamaan kosinus ini cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang X satu lagi min alfa ditambah K kali 360.
Kita buat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0 pada interval X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Maka jawab 2 cos X kurang, pindahkan dia ke kanan menjadi positif ya. Tinggalkan cos X karena bentuk kita di sini cos, di sini cos, nggak ada angka yang sebelahnya. Nah, maka caranya 2 ini pindahkan ke kanan menjadi akar 3 per 2. Cos X, ubahlah dia setengah akar 3 ini atau akar 3 per 2 ini. Kira-kira dia kosinus berapa? Sama dengan kosinus 30 derajat. Jadi setengah akar 3 itu sama dengan kosinus 30 derajat. Diingat kembali ya pelajaran di kelas 10 tentang sudut istimewa. Nah, maka dari sini setelah kita dapat cos X sama dengan cos 30, masukkanlah ke harga X. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Berarti alfanya 30 ditambah K kali 360. Dan yang satu lagi, X sama dengan min alfa, berarti min 30 ditambah K kali 360 derajat. Nah, masukkan untuk harga K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 30 derajat. Masukkan K sama dengan 1 sudah melebihi karena batas kita 360. Dan yang kedua, X sama dengan min 30 ditambah K kali 360 ini. Masukkan untuk harga K-nya sama dengan 0. Tidak memenuhi. Berarti ini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 30 ditambah K-nya 1 kali 360, berarti tetap ya 360. Maka min 30 ditambah 360 sama itu artinya 360 dikurang 30, berarti 330 derajat. Kalau kalian masukkan K-nya sama dengan 2 dikali 360 sudah 720. 720 dikurang 30 sudah melebihi dari 360. Berarti di sini kita hanya bisa memperoleh harga X-nya hanya ada 2, yaitu himpunan penyelesaiannya 30 derajat dengan 330 derajat. Oke anak-anak ibu semua, sampai sini sudah bisa? Maka kita akan melanjutkan ke yang ketiga, yaitu persamaan tangan. Persamaan tangan yaitu tangan alfa, tangan X sama dengan tangan alfa, di mana X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini dia rumusnya ya. Sekarang kita buat dulu contoh untuk persamaan tangan.
Tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 2x dikurang 60 sama dengan 1 pada interval X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Jawab. Tangen 2x dikurang 60 sama dengan, tangan berapakah dia sama dengan 1? Jadi biar ada kata-kata tangan juga di sebelah kanan. Ubahlah 1 ini menjadi tangan berapa dia nilainya 1. Berarti tangan 45. Karena udah ada di sini tangan X dan tangan alfa, maka turunkan 2x dikurang 60 sama dengan 45 ditambah K kali 180 derajat. Jadi 2x sama dengan 45, yang negatif 60 pindahkan ke kanan jadi positif. Positif 60 ditambah K kali 180 ya, kali 180 derajat. Maka dari sini dapat 2x sama dengan 45 tambah 60 berapa? 105 ditambah K kali 180. Kita kan di sini mau mencari nilai X ya, sementara di sini 2x. Maka tinggalkan X-nya. Berarti X sama dengan 105 dibagi 2 ditambah K kali 180 dibagi 2. Jadi dibagi 2. Tinggallah di sini X-nya. Maka X sama dengan 52,5 ditambah K kali 180 bagi 2 berapa? 90. Maka dari sini masukkanlah untuk harga K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 52,5. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 52,5 ditambah 1 kali 90. Berarti sama dengan 142,5 derajat. Untuk K sama dengan 2, dapat nilai X-nya sama dengan, masukkan K-nya 2 di sini, berarti 52,5 ditambah 2 kali 90. 2 kali 90 berarti 180. Maka sama dengan X jumlahkan 180 tambah 52,5 berarti 232,5. Dan yang terakhir masukkan harga K sama dengan 3. Dapatlah X sama dengan 322,5. Nah, masukkan harga K-nya 3 ya. 3 kali 90 jumlahkan dengan ini, dapatlah ini hasilnya. Maka dari sini dapatlah himpunan penyelesaiannya itu ada 4, dimulai dari K-nya 0, 1, 2, 3 memenuhi semua ya, karena dia batas
maksimalnya 360. Jadi dari sini dapatlah himpunan penyelesaiannya 52,5, 142,5, 232,5, dan 322,5. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke anak-anak ibu semua, inilah materi persamaan trigonometri yang telah kita pelajari. Semoga anak-anak ibu semua mengerti tentang apa yang ibu terangkan. Sampai disinilah video pembelajaran yang ibu berikan kepada anak-anak saya semua. Semoga masih tetap semangat dalam belajarnya dan mudah memahami apa yang ibu terangkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.